satu aja surat. Nah, kalau satu surat Al-Ikhlas. Karena Al-Ikhlas kan surat, Mas Gus. Kalau ini kan ayat. Jadi ada ayatul kursi, ada surat Al-Ikhlas. Nah, jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah yang tidak ada ilah selain Dia, Al-Hayyul Qayyum. Allah itu adalah Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha mengada. Qayyum itu maha mengada. Qayyum itu dari kata qama, berdiri. Kalau berdiri kan menunjukkan keberadaannya. Jadi cuma sekalian kan hanya ada dua ini, ada dan hidup. Gitu. Hidup dan ada. Tidak semua yang ada hidup, tapi kalau dia hidup pasti ada. Nah, sekarang ada yang ada tapi tidak hidup. Nah, jadi ada dua macam, ada yang hidup, ada yang tidak hidup. Yang tidak hidup kita beri nama terma, namanya mati. Nah, karena cuma ada dua entitas di dalam ciptaan Tuhan, hidup dan mati. Pertanyaannya, dari mana hidup itu? Ya, maksudnya dari manakah sesuatu yang hidup itu? Kata Tuhan, sesuatu yang hidup itu saya datangkan dari sesuatu yang mati. Baik, pekerjaan Tuhan. Dari mana sesuatu yang mati itu? Saya keluarkan dari sesuatu yang hidup. Nah, itu. Maka terkenal dalam wiridan Jumat wiridan kita yang bait itu. Setiap selesai salat itu adalah Allahu la ilaha illahu wal hayyu wal qayyum. Yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy, gitu. Itu diulang itu. Yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy, dan seterusnya. Jadi terbolak-balik tuh. Yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy, gitu. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itu aja. Jadi cuma dua saja, hidup mati. Dan ini bisa kita buktikan. Dan inilah satu-satunya aktivitas yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya. Ini adalah hidup, ini mati. Hidup mati. Jadi, kalau kita tanya kata Tuhan, ini hidup dari mana? Kata Tuhan, saya mengeluarkannya dari yang mati. Kita tanya lagi, dari mana yang mati? Dari yang hidup. Contohnya mana? Hidup dari yang mati. Telur mati. Tapi pada suatu temperatur tertentu tiba-tiba keluar hidup. Jadi hidupnya anak ayam di dalam telur dari yang mati. Gitu. Keluar hidup dari yang mati. Nah? Iya, dari pertukaran kita dari mati ke hidup. Terus bagaimana mati dari hidup? Contohnya rambut kita kan hidup, rambut mati kan? Kalau nggak masih rambut nggak bisa digunting. Jadi kita ini hidup, tapi rambut kita mati. Kuku kita, yang gitu. Dan banyak lagi yang lain. Daun misalnya, dia tuh daun kemudian mati daunnya, pohonnya masih hidup. Kan berarti daun mati itu keluar dari pohon hidup. Makanya kemudian tadi malam saya diskusi di suatu tempat di Indonesia ke sana. Ada satu pertanyaan, saya tuh sampai sekarang proses katanya belum bisa memahami kenapa itu hewan yang sudah jelas-jelas halal, dia tetap belum halal kalau dia tidak membaca bismillah. Kan sudah halal. Iya. Harusnya kan kata dia ya, harusnya yang haram menjadi halal kalau baca bismillah, kan cocok kata dia. Ini yang babi haram, dengan membaca bismillah jadi halal. Halal gitu tuh. Karena kan dasarnya haram. Iya. Nah, dengan baca bismillah ini halal. Tapi ini kan sudah halal. Kenapa nanti halal lagi kalau baca bismillah? Nah, saya bilang ada dua di situ. Ada bendanya, zatnya, ada hidupnya. Ketika Al-Quran mengatakan diharamkan bagimu babi, maksudnya itu adalah bendanya, zatnya, dagingnya. Dagingnya memang haram. Ketika dikatakan bahwa tidak sah dimakan hewan kalau tidak menyebut nama Allah, hewan halal, wa ma uhilla li ghairillah, maksudnya itu hidupnya. Jadi dagingnya, zatnya itu kambing sudah halal, tetapi hidupnya belum halal. Kenapa? Karena masih milik pihak lain. Loh, siapa yang punya kotak? Ya Allah. Tidak bisa dimiliki oleh pemiliknya.
Yang bisa dimiliki pemilik itu adalah dagingnya, tapi hidupnya enggak. Karena hidup itu tidak pernah Tuhan berikan otoritas kepada pihak lain. Iya. Nah, makanya pada saat kita menyembelihnya dia harus minta izin. Seperti mana kita ambil barangnya orang kalau tidak, walaupun barang ini halal nih. Tapi kalau kita tidak minta sama Pak Guru Hara, tiba-tiba dikantongi pergi, haram namanya kan gitu. Ya.